Tapi untuk portrait mode-nya justru sebaliknya. Di Vivo punya 3 pilihan focal length yang lebih leluasa dibanding Samsung yang hanya punya 2 pilihan focal length saja. Kualitas foto portrait yang ditampilkan Samsung bagus dan terasa natural. Tapi subjek yang ditampilkan Vivo lebih terasa menonjol dan berdimensi dibanding Samsung yang agak flat. Highlight dan skin tone masih lebih bagus yang ditampilkan di Vivo, dengan bokeh yang terasa lebih natural juga separasinya. Menurut saya algoritma software kameranya Samsung ini agak outdated dibanding dengan Vivo yang tiap tahunnya improve melalui flagship X seriesnya yang sedikit demi sedikit turun ke segmen di bawahnya. Sedangkan dari pengamatan saya selama ini, flagship X seriesnya Samsung ini nggak banyak melakukan improve dari segi hardware maupun racikan software yang udah beberapa tahun terakhir masih terasa sama. Dan ini kualitas video recording rear kameranya yang sama-sama mampu menampilkan resolusi 4K 30 fps. Nah, kalau untuk urusan video recordingnya ini kebalikan dari kualitas fotografinya tadi. Samsung lebih terasa konsisten auto exposure-nya dibanding Vivo yang saat backlight terlihat under exposure, meskipun bisa menyesuaikan dengan cukup cepat. Tapi secara image quality dan tingkat kestabilannya, Samsung memang masih lebih konsisten dibanding Vivo yang jitternya juga masih bisa kita lihat jelas. Kalau urusan video recordingnya ini, memang nampaknya ISP Samsung ini udah didesain khusus sejak beberapa tahun belakangan cukup bagus. Kualitas front kameranya. Kalau secara resolusi, Vivo punya megapiksel yang lebih tinggi dari Samsung. Image clarity yang ditampilkan sama-sama bagusnya. Tapi overall, saya masih lebih menikmati skin tone yang ada di Samsung yang lebih terasa natural dan stabil pencahayaannya, meskipun nampak sedikit lebih gelap. Kalau urusan selfie kamera, saya akui Samsung ini punya karakteristik yang cukup bagus. Dan ini kualitas recording front kameranya yang sama-sama mampu menampilkan resolusi 4K 30 fps. Kualitas keduanya ini cukup identik satu sama lain, punya fokus dan detail yang cukup bagus ke subjeknya. Tone warnanya pun mirip-mirip, dengan tingkat kestabilan yang kalau kita perhatiin masih sedikit lebih stabil yang ada di Samsung. Sekarang kita compare foto malamnya. Nah, dari kedua jepretan main kameranya berikut ini juga cukup terlihat kalau algoritmanya Vivo ini lebih peduli sama kedalaman rentang dinamis dibanding Samsung. Meskipun keduanya terasa enhancementnya dan kurang natural warna langitnya, tapi bisa kita lihat tulisan neon box yang ada di Vivo masih terlihat lebih jelas dibanding dengan Samsung yang pendarahan cahayanya udah mulai pecah. Vivo menampilkan detail background yang lebih kaya dibanding Samsung yang terasa under exposure. Kesimpulannya secara kualitas fotografinya, menurut saya algoritma software yang ada di Vivo T5 Pro ini masih terasa lebih siap dan konsisten untuk segala jenis kondisi pencahayaan dibanding Samsung A37 yang masih terasa agak outdated dan tertinggal algoritma softwarenya dalam menangani pencahayaan, meskipun sebenarnya punya hardware yang lebih bagus.